Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi. Terpujilah Tuhan. Di pagi yang cerah ini kita kembali bersyukur sebab dalam anugerah-Nya yang sangat besar Dia telah memberikan kita satu hari lagi tepat di hari pertama dalam minggu ini, Senin tanggal 12 April tahun 2021. Sebagaimana Tuhan telah memberkati tidur nyenyak kita sepanjang malam ini, maka kita terus percaya bahwa sepanjang hari ini sampai terbenamnya matahari di tanggal 12 April ini, Tuhan akan terus menyatakan kuasa namanya sebagai Allah yang Immanuel. Dia Allah yang menyertai kita, Dia Allah yang melindungi kita, dan Dia pula Allah yang pasti memberkati kita. Amin. Baiklah, saat ini sebelum kita lebih jauh melakukan seluruh aktivitas kita hari ini, mari kita sama-sama kembali meneduhkan hati kita untuk merenungkan firman Tuhan yang datang menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari ini secara khusus. Dan perenungan kita akan tetap kita ambil dari pembacaan 40 hari bersama kitab Keluaran. Hari ini kita telah memasuki di hari yang ke-21, itu artinya kita akan membaca kitab Keluaran pasalnya yang ke-21, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-36. Saya terus berdoa agar saudara terus tetap setia mengikuti pembacaan Alkitab satu hari satu pasal ini, karena dengan demikian Anda akan semakin memahami dan mengenal Allah dengan benar. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan ayatnya yang ke-24 dan ayatnya yang ke-25. Mata ganti mata, gigi ganti gigi, tangan ganti tangan, kaki ganti kaki, lecur ganti lecur, luka ganti luka, bengkak ganti bengkak. Sesungguhnya hukum Taurat dibuat untuk mengatur kehidupan umat agar kudus di hadapan Allah dan bertanggung jawab serta peduli kepada sesama. Memang dalam beberapa hal bagi orang modern saat ini, mungkin peraturan-peraturan ini sepertinya kuranglah adil. Misalnya, peraturan untuk seorang budak yang menyatakan bahwa apabila seseorang memukul budaknya laki-laki atau perempuan dengan tongkat sehingga mati karena pukulan itu, pastilah budak itu dibalaskan. Hanya jika budak itu masih hidup sehari dua, maka janganlah dituntut belanya sebab budak itu adalah miliknya sendiri. Dan apabila seseorang memukul mata budaknya laki-laki atau budaknya perempuan dan merusakkannya, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kerusakan matanya itu. Dan jika ia menumbuk sampai tanggal gigi budaknya laki-laki atau gigi budaknya perempuan, maka ia harus melepaskan budak itu sebagai orang merdeka, pengganti kehilangan giginya itu. Sekali lagi bahwa mungkin memang dalam beberapa hal bagi orang modern saat ini, peraturan-peraturan ini sepertinya kuranglah adil. Namun, kita harus ingat bahwa dibandingkan dengan peraturan yang mengatur perbudakan di dunia zaman ini, hukum Taurat jauh lebih adil dan manusiawi. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, sidang jemaat Tuhan, sebenarnya ada dua tujuan peraturan yang diberikan pada nas yang kita sudah baca hari ini. Yang pertama adalah peraturan ganti rugi dan pembalasan diatur sedemikian rupa sehingga tidak ada pembalasan yang berlebihan, seperti mata ganti mata, gigi ganti gigi, dan seterusnya. Hal ini dilaksanakan bukan atau untuk bermaksud main hakim sendiri, melainkan untuk mencegah pembalasan yang berlebihan. Demikian juga kerugian materi hanya diganti dengan materi yang sepadan. Yang kedua, dalam peraturan ini kita mendapati bahwa kasus ketidaksengajaan ada perbedaan antara tidak mendapat hukuman dengan pembayaran ganti rugi. Misalnya, pada pertengkaran yang berubah menjadi perkelahian tangan kosong, seseorang yang memukul sesamanya dengan tidak sengaja sampai sesamanya itu terbaring sakit, ia harus membayar ganti rugi pengobatannya, tetapi ia tidak dihukum. Sesungguhnya peraturan-peraturan ini menegaskan bahwa setiap anggota umat Allah harus memiliki kepedulian dan tanggung jawab satu sama lainnya. Pada saat yang sama, setiap anggota umat Allah harus menjaga diri dan lingkungannya agar tidak menjadi penyebab masalah bagi orang lain. Jadi seluruh peraturan yang kita baca hari ini di dalam pasalnya yang ke-26
adalah untuk menegaskan bahwa setiap anggota, setiap umat harus memiliki kepedulian kepada sesama dan juga memiliki tanggung jawab satu dengan yang lainnya. Camkanlah ini, bahwa tidak peduli dan tidak bertanggung jawab atas sesama adalah bukti kita bukan anak-anak Allah. Namun sebaliknya, ketika kita belajar untuk peduli, bertanggung jawab atas sesama kita, bertanggung jawab dengan apa yang kita lakukan bagi orang lain, adalah bukti bahwa kita adalah anak-anak Allah yang mengerti apa yang harus kita lakukan sebagai anak-anak Allah. Kiranya perenungan kita hari ini akan terus menyemangati dan membawa pemahaman kita tentang sebuah aturan yang dinyatakan oleh firman Allah saat ini. Bagaimana kita menjadi orang yang bertanggung jawab atas diri sendiri dan bertanggung jawab atas orang lain. Terpujilah nama Tuhan. Diberkatilah kita sepanjang hari ini bersama dengan orang-orang yang kita kasihi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Dan digenapilah firman yang berjanji bahwa apa yang diperbuat tangan kanan dan tangan kiri kita akan dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan kaki kiri kita melangkah sepanjang hari ini, maka di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Terpujilah nama Tuhan. Shalom.